Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi, akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bersyukur kita semua ada di hari Minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan bawa kita di tahun yang baru ini dan banyak hal yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Tapi satu hal ketika kita percaya buat Tuhan, maka Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa sebelum kita masuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk
kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami semua ada sampai hari ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu, kami mau beribadah di hari Minggu yang kedua, di tahun yang baru ini. Kami mohon mari Roh Kudus urapi kami semua yang ada di rumah-rumah ataupun di mana saja kami berada. Roh Kudus urapi kami. Ini kami ya Tuhan. Kami bawa syukur kami buat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita nyanyikan nyanyian syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, amat baik, Bapa yang sangat baik. Terima kasih besar anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari nyanyikan Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari musik memuji Tuhan. Amin. Kami naikkan syukur bagi-Mu ya Aba Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Kau baik, sangat baik. Perbuatan-perbuatan-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami sampai hari ini. Biarlah kami terus memuji-muji nama-Mu Tuhan.
Yesus, kami angkat tangan kedua kami naikkan syukur. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, Tuhan yang berkuasa. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang selamanya, layak disembah, layak diagungkan. Yesus pengharapan, kekuatan kami, ya Tuhan. Ya naralaba shandaralaba yaralabo hinaralaba shididididi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Yesus, ya Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari angkat tangan, katakan ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah kami dihiburkan, bahkan kami yang sakit kami disembuhkan di dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau luar biasa baik, amat sangat baik bagi kami. Engkau pengharapan kami ya Tuhan, yang
tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya memasuki tahun 2022 ini, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Kekuatan kita terus diperbaharui ketika kita selalu di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Mari nyanyikan sekali lagi. Orang yang berharap Tuhan diperbaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Sekali lagi. Orang yang berharap Tuhan diperbaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari angkat tangan buat Tuhan, katakan tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangan. Katakan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Saya percaya memasuki 2022 ini, tangan kita dipegang oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita boleh memasuki 2022 ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Ada berapa banyak yang siap memuji-muji Tuhan? Katakan, aku lebih daripada pemenang. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yes. Mari katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Mari bangkit gereja Tuhan, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari katakan, saya lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Orang-orang yang lebih daripada pemenang, mari tepuk tangan, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya masih tetap bergairah memuji dan menyembah kepada Tuhan. Bersukacita di hadirat Tuhan. Itulah kekuatan saudara dan saya. Setuju katakan amin. Berapa banyak saudara yang masih terus mau memuji Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Katakan, aku mau memuji Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita terus memuji Tuhan. Allah sumber kuatku. Katakan, Tuhan Yesus sumber kekuatanku selamanya. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari nyanyikan sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kekuatan Tuhan adalah bahagian hidup saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Wow, mari terus bergairah memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau ada di tempat kami. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, hey, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan sama-sama, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Katakan haleluya. Amin, amin. Saya percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus, firman Tuhan senantiasa menuntun dan menolong kita semuanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama, Tuhan baik. Engkau baik ya Tuhan. Bapa, kami ada di tempat ini, di rumah kami, di tempat di mana kami berada hari ini. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, itu karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau curahkan berkat dari surga. Tak dapat ku balas segala kebaikan-Mu. Kau penuhi dengan kasih-Mu. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik tiap saat di dalam hidupku. Oh, Engkau baik, sungguh baik dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Biar musik bawa kita naik kepada Tuhan. Hari ini, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami terus mau menyanyikan kebaikan-Mu. Kami terus mau memasmurkan Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Bapa, terima kasih banyak. Engkau luar biasa bagi hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu.
sepanjang tahun 2022 ini. Kami percaya kebaikan-Mu memahkotai kami ya Tuhan. Kami berjalan dalam kebaikan-Mu. Terima kasih banyak. Engkau baik, sungguh baik. Bilang sama-sama Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu memahkotai hidupku Tuhan. Aku ada di dalam lindungan-Mu. Pagar perlindungan Engkau buat bagiku dan keluargaku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin ya Tuhan. Amin. Amin. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Mari nyanyi sama-sama. Kau sediakan segala yang ku perlu. Amin. Kau curahkan berkat dari surga, tak dapat ku balas segala kebaikan-Mu. Kau penuhi dengan kasih-Mu. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Amin. Tiap saat di dalam hidupku. Mari sekali lagi katakan, tiap saat di dalam hidupku. Haleluya. Kami menyanyi mengucap syukur. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, Yesus Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Angkat suara menyembah, angkat suara tinggikan Tuhan, muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau banyak-banyak bersyukur kepadamu. Kami mau banyak-banyak menyembah, memuji, menyanyi, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari ini, bahkan sepanjang hari ini, hadirat-Mu memenuhi kami, bahkan setiap saat, setiap hari dalam hidup kami. Kami mau pagi ini Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang sudah mempersiapkannya. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini jatuh di hati yang baik, memberkati kami semua ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berikan kami pengertian, tolong kami Roh Kudus, bantu kami. Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Haleluya, belum terlalu lama berlalu tahun baru ini, tapi saya sebagai gembala dan mewakili keluarga, juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GB Emerald CK4 Kelapa Gading, kami semua dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan selamat tahun baru. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Saya percaya ada hal banyak yang baru yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Kita sudah mendengar kemarin di khotbah di minggu yang pertama bahwa tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Setuju, katakan yes. Haleluya. Apakah saudara semangat, saudara bergairah untuk masuk di dalam tahun paradigma yang baru ini? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini atau sepanjang hari ini mari kita dengar kebenaran firman Tuhan ada di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-11 ya. Nah, saya mendapatkan firman ini Saudara sebelum Natal, sebelum tahun baru ya. Saya baca Alkitab, saya bilang ini Tuhan, saya mau khotbah apa tentang tahun yang baru ini di minggu yang kedua. Nah, saudara, di Mazmur 65 ayat 11 itu bicara seperti ini. Saya bacakan buat saudara. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saya ulang sekali lagi. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memahkotai tahun 2022. Tuhan memahkotai sepanjang tahun ini, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dengan kebaikannya. Setuju, katakan amin saudara. Saya percaya sepanjang tahun ini kebaikan Tuhan itu akan melingkupi saudara dan keluarga, usaha pekerjaanmu. Saya percaya sepanjang tahun ini, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun ini Tuhan memahkotai dengan kebaikan Tuhan. Saudara, saya renungkan, mahkota itu sesuatu yang indah. Mahkota itu dicari oleh banyak orang, saudara. Mahkota itu diberikan hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang melakukan kebenaran firman, yang percaya kepada firman Tuhan. Siapa orangnya? Saudara dan saya. Setuju, katakan yes. Saudara, biarlah semua kebaikan Tuhan yang Tuhan janjikan di tahun ini, saudara dan saya mendapatkannya. Boleh bilang amin saudara. Haleluya. Tahun ini akan berbeda dengan tahun yang lalu ya. Saya percaya bahwa penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, apapun yang saudara alami di tahun 2021-2020, Tuhan akan perbaiki. Bahkan kebaikan Tuhan sepenuhnya atas Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya percaya, katakan saya percaya. Saya percaya kebaikan Tuhan akan melingkupi saya, akan melingkupi keluarga saya. Saya akan mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Bahkan Alkitab tulis jejaknya Tuhan itu akan mengeluarkan lemak. Saudara tahu yang terbaik bagi Tuhan itu lemak. Kalau di perjanjian lama, artinya semua yang baik dari Tuhan tahun ini saudara dan saya akan mendapatkannya. Setuju, bilang yes. Saudara, ada satu ayat yaitu di dalam Ratapan 3 ayat 25 dan ayat 26. Ini yang ada hubungannya dengan kebaikan Tuhan. Mari lihat. Ratapan pasal yang ketiga ayat 25. Saya bacakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Ayat 26, kita baca dulu ayat 26. Berbunyi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Setuju, katakan yes. Kita balik ke ayat 25. Lihat ayat 25, Bapak Ibu Saudara. Ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik ya. Selama saudara dan saya berharap kepada Tuhan,
mengandalkan Tuhan. Alkitab bilang Tuhan itu sangat baik, baik hati. Tuhan itu mencurahkan kebaikannya hanya bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, mari harapanmu dan harapanku sepanjang 2022 ini taruh di dalam Tuhan. Jangan berharap kepada uang. Dengan baik saya ulang, jangan berharap kepada kekayaan. Jangan berharap kepada harta. Jangan berharap kepada manusia. Alkitab bilang terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari di tahun 2022 ini berharap saja hanya kepada Tuhan. Berharap saja atau hanya kepada Tuhan. Jangan yang lain, saudara. Tuhan akan mencurahkan kebaikannya hanya bagi orang yang berharap kepadanya. Setuju bilang yes. Bilang sama-sama saya, Tuhan, tahun 2022 saya hanya mau berharap kepadamu ya Tuhan. Aku pasti mendapatkan semua kebaikanmu. Engkau pasti mencurahkannya bagiku dan bagi keluargaku. Saudara, yang kedua Alkitab tulis begini, Tuhan adalah baik bagi jiwa yang mencari Dia. Bukan cuma berharap kepada Tuhan, tapi mari Bapak Ibu Saudara, dalam segala waktu cari Tuhan, ya. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari kerajaannya, ya. Cari perkenanannya, cari hadiratnya, cari Tuhan, Saudara. Alkitab bilang Tuhan adalah baik bagi jiwa yang mencari Dia. Apakah hari ini jiwa saudara gundah gulana? Apakah hari ini jiwa saudara tidak tenang? Apakah hari ini jiwa saudara bergejolak? Apakah hari ini jiwa saudara tidak baik? Apakah hari ini jiwa saudara kurang tenang? Saudara, mari ya cari Tuhan, ya. Perintahkan kepada jiwa saudara. Seperti Daud memerintahkan jiwanya waktu jiwanya gundah gulana. Seperti Daud waktu jiwanya tidak tenang, dia perintahkan jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, carilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tulis, berbahagialah orang yang mencari Tuhan, sebab tidak berkekurangan satupun yang baik. Saudara, itu Alkitab berkata seperti itu. Kalau kita mau mendapatkan yang baik, mari cari Tuhan. Alkitab bilang adalah baik bagi orang yang mencari Tuhan. Jiwa yang mencari Tuhan. Bilang kanan kiri, ayo kita cari Tuhan. Ayo kita cari Tuhan. Katakan, jiwaku pujilah Tuhan, carilah Tuhan. Sebab semua kebaikan ada di dalam tangan Tuhan. Setuju bilang amin saudara. Dan saya berharap, saya berdoa setiap saat kita berdoa saudara. Biarlah tahun 2022 ini bukan cuma kita berharap sama Tuhan, tapi mari dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan cari Tuhan. Pagi-pagi waktu saudara bangun jam 5, jam 4, mungkin jam 6, mari cari Tuhan dulu. Berharap dulu sama Tuhan. Menunggu-nunggu Tuhan. Persembahkan korban buat Tuhan, berseru kepadanya setiap pagi. Mungkin malam waktu saudara belum tidur jam 10, jam 9, mari cari Tuhan saudara. Sebab saya percaya Alkitab selama masih ada di tangan saudara, semua janji yang saudara pegang di tangan saudara itu pasti digenapi oleh Tuhan. Tuhan akan membela firman-Nya, Tuhan akan memperhatikan firman-Nya yang saudara percayai. Setuju, katakan amin saudara. Lihat ayat 26. Ayat 26 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Wah, semuanya adalah baik, ya. Kenapa bisa begitu? Karena kebaikan itu hanya dalam Tuhan. Waktu saudara sedang menunggu, menanti dengan diam pertolongan Tuhan, itu sangat baik Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya saudara berharap, bukan hanya saya berharap, bukan hanya kita mencari Tuhan, tapi mari kita nunggu Tuhan, menanti dengan diam. Kalau saudara punya doa yang hari ini belum dijawab Tuhan, mungkin Tuhan pending, ya. Mungkin Tuhan sedang merancangkan yang terbaik buat saudara. Mari menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya percaya tahun 2022 ini
pertolongan Tuhan akan datang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Bilang kanan kiri, pertolongan Tuhan pasti datang. Waktu kita menunggu dengan diam, waktu kita tenang di hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan pasti datang. Setuju, katakan amin. Katakan sama-sama saya, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau pasti tolong saya. Engkau pasti tolong keluarga saya di tahun 2022. Pertolongan-Mu pasti datang buatku Tuhan. Aku terus berharap, aku terus mencari-Mu Tuhan dengan setia. Dan aku menunggu dengan diam, menantikan dengan diam pertolongan-Mu bagiku. Setuju, katakan yes. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari 2022 sudah ada dan kita ada di dalamnya sekarang. Bagaimana kita menjalaninya sampai bulan Desember tergantung dari saudara dan saya meresponi firman Tuhan hari ini. Setuju, katakan amin. Tuhan sudah siap untuk memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Mari berharap kepadanya, jangan berharap kepada lain. Mari mencari Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap keadaan kita. Cari Tuhan. Yang ketiga, mari teruslah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di mana? Di hadirat Tuhan. Di mana? Di tempat kediaman Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Di mana Tuhan berada, nantikan Tuhan di situ. Haleluya. Setuju, katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Engkau berjanji memahkotai tahun ini dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan itu terjadi bagi hidup kami. Sebab kami percaya kepada firman-Mu. Kami mau terus berharap cuma kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak berharap kepada kekayaan, uang, teman-teman, bahkan orang-orang yang bisa menolong kami. Tidak Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu. Dan kami mau Tuhan berjanji pagi ini untuk mencari-Mu setiap saat, waktu, dimanapun kami ada Tuhan. Mengutamakan Engkau nomor satu dalam hidup ini. Bahkan Tuhan, tolong kami untuk kami menanti dengan diam, menunggu dengan tenang ya Tuhan. Pertolongan-Mu bagi kami. Kami tunggu di dalam hadirat-Mu. Kami tunggu waktu kami bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami tunggu waktu kami membaca firman-Mu. Waktu kami berdoa, menyembah Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu segera datang bagi kami. Dan 2022 ini pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mengurapi Bapak Ibu Saudara saya. Oh rapasyakataka raba. Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu hari ini yang sedang mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan kami percaya waktu kami komitmen untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, waktu kami setia dengan firman-Mu, Tuhan memahkotai hidup kami sepanjang tahun ini dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus menyertai kami. Yang sakit hari ini sudah disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit tubuh hari ini disembuhkan. Yang sakit mental juga hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Yang kekurangan diberkati. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan aku percaya segera Tuhan mengirimkan jalan terbuka. Tuhan memberikan kemudahan, kirimkan orang-orang baik untuk menolong kami. Yang sedang berusaha Tuhan, mari kirimkan Tuhan berkat-berkat-Mu, berkat seberang lautan, berkat tanah perjanjian. Bahkan Tuhan aku berdoa kepadamu, berkat orang benar itu datang atas kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Ada jalan keluar, ada kemudahan bagi hidup kami. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami bersyukur untuk apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Boleh sekali lagi. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami selesai ibadah ini, kami mau memberikan persembahan. Kami percaya persembahan yang kami beri di awal tahun ini adalah persembahan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami, yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan sulung, persembahan syukur, persembahan umum, persembahan khusus yang kami bawa kepadamu. Mari Tuhan, berkenanlah bubukan berkat di atasnya, sehingga apa yang kami miliki, yang tinggal pada hidup kami, semuanya Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membuka tingkap langit, Tuhan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Ada persediaan makanan di rumah kami untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini sebelum kami selesaikan ibadah ini, Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dan terima berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan. Kami bawa gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo dan keluarga, Pak Weler Kauntu dan keluarga, gembala pembina kami, dan semua kami yang ada di gereja ini, GB Emerald CK4 Kelapa Gading ini Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa bahwa keluarga-keluarga kami, kami percaya sepanjang hari ini Tuhan menolong kami. Mari terima berkat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sepanjang hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.